Confirm location of Sombra. Berlatar di negara bagian Florida, kita dikenalkan dengan seorang wanita bernama Kyra yang ternyata merupakan anggota organisasi rahasia di bawah komando CIA bernama Shadow Force. Singkat cerita, Kyra memutuskan untuk keluar dari pasukan khusus karena gak mau lagi terlibat dalam kejahatan. Akibat hal itu, Kyra dianggap telah berkhianat hingga menjadi incaran utama para pasukan khusus, bahkan pembunuh bayaran. Second story clear. What the fuck is this? In clear. Better run, clear. Reaching. Suatu hari Kyra terlihat lagi menarget salah seorang petinggi CIA yang memberikan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap dirinya. Ternyata Kyra berhasil mengelabui hingga membuat para pembunuh bayaran yang lagi melakukan pencarian gagal menemukannya. Setelah target yang diincar telah dikunci, akhirnya Kyra pun melepaskan tembakan dan berhasil dengan tepat mengenai bagian vital hingga si target pun tewas. Dan inilah Shadow Force. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan anggota Shadow Force lain bernama Isaac yang lagi menikmati waktu berdua bersama anaknya yang bernama Kai. Diketahui Kai merupakan anak dari Kyra dan Isaac, tapi sejak kecil Kyra pergi meninggalkannya demi keselamatan Kai dan juga Isaac. Di sini kita mendapatkan fakta bahwa Isaac punya gangguan pendengaran akibat sebuah ledakan hingga harus menggunakan alat bantu pendengaran. Saat lagi asik mandi, Kai sedikit terkejut melihat tubuh ayahnya penuh dengan luka dan sontak bertanya siapa yang telah membuat ayahnya seperti itu. Isaac menjelaskan bahwa semua luka-luka itu merupakan perbuatan dari orang jahat saat dalam pertempuran. Mama used to do this. Kemudian Kai yang sangat merindukan ibunya meminta sang ayah agar bercerita tentang sang ibu demi mengobati rasa rindu Kai. Isaac bercerita bahwa sang ibu sangat menyayangi Kai dan sering melakukan kebiasaan yaitu menyentuh dahi bagian samping saat Kai tertidur. Isaac meminta Kai selalu berdoa agar mereka bisa berkumpul kembali sebagai keluarga yang utuh. Keesokan harinya, Isaac mengajak Kai pergi ke bank untuk mencairkan uang karena bekal kebutuhan sehari-hari telah menipis. Saat dalam perjalanan, Kai meminta pada sang ayah agar memutar musik kesukaannya, yaitu dari Lionel Richie. Wah, pasti Endless Love. Saya juga suka loh, enakeun lagunya. Meskipun masih kecil, Kai punya selera musik yang jadul karena mendengar sang ayah yang sering bernyanyi. Setibanya di bank, Isaac hampir aja adu banteng karena tiba-tiba ada mobil lain yang menyerobot tempat parkir. Tentu hal itu membuat Isaac sangat emosi, tapi akhirnya Isaac pun mengurungkan niat untuk menghajar orang itu karena gak mau jika sampai dilihat Kai. It's a disclosure fee, sir. Disclosure fee? It's a small charge the bank. Gak lama Isaac dan Kai telah berada dalam bank, tapi ternyata bank tersebut didatangi oleh perampok dan suasana menjadi sangat menegangkan. Melihat para perampok yang membawa senjata lengkap, Isaac menjadi sangat khawatir dan memohon agar Kai jangan disakiti. Bukannya membiarkan Kai, para perampok itu malah menodongkan senjata tepat ke kepala Kai. Akhirnya karena gak ada pilihan lain, Isaac pun membuka alat bantu pendengarannya dan meminta Kai agar menutup mata serta telinganya, dan tiba-tiba dalam waktu sekejap Isaac berhasil menghabisi para perampok dan aksi perampokan itu pun berhasil digagalkan. Isaac yang sadar telah terekam kamera pengawas segera keluar dari bank dan memutuskan untuk pergi ke tempat persembunyian sebelum orang-orang yang mencarinya tahu di mana keberadaannya. Di tempat lain kita dikenalkan dengan seorang mantan pimpinan CIA bernama Jack yang merupakan otak di balik pembentukan Shadow Force. Saat ini Jack lagi diselidiki karena kebusukannya yang membuat organisasi rahasia mulai tercium oleh media. Untuk menutupi aktivitas ilegalnya itu, saat ini Jack bekerja sebagai tim keamanan untuk anggota negara G7. Dari sinilah akhirnya kita mengetahui bahwa Jack menggunakan Shadow Force untuk kepentingan pribadi dan melakukan banyak sekali tindak kejahatan. That face is a morning destroyer, Patrick.
Beberapa saat kemudian, Jack mendapat informasi dari asisten kepercayaannya bernama Patrick bahwa beberapa hari yang lalu Kyra menghabisi petinggi CIA yang lain. Selain itu, Isaac juga akhirnya berhasil ditemukan karena aksi heroiknya berhasil terekam kamera pengawas. Aurora, whiskey, double. Melihat hal itu, Jack semakin gak sabar dan akan mengumpulkan tim Shadow Force agar kembali memburu Kyra dan juga Isaac. Seketika Jack sadar bahwa selama ini ternyata Kyra dan Isaac telah dikaruniai seorang anak. Tanpa pikir panjang, Jack memerintahkan Patrick menghubungi semua pasukan Shadow Force agar bisa segera berkumpul dan merencanakan aksi penangkapan Kyra dan juga Isaac. All those years ago, we'll be person band back together. The same group over and sober burn. Secara mengejutkan, Kyra juga menerima video itu dan sangat kaget karena Isaac terekam kamera pengawas. Kyra merasa semakin khawatir karena Kai juga ikut terekam dan tentu hal itu membuatnya dalam bahaya. Di sisi lain, dua orang anggota CIA bernama Marvella dan Avery mendapatkan tugas untuk melacak Jack agar bisa dijebloskan ke dalam penjara. Mereka memata-matai kaki tangan Jack agar membawa mereka ke tempat persembunyian Jack. Di sana tiba-tiba Marvella mendapatkan video rekaman saat Isaac beraksi menghabisi perampok dalam bank. Marvella pun merasa bahwa saat ini Isaac dalam bahaya karena Jack pasti akan mencarinya. Sementara itu, Isaac mengajak Kai untuk pergi ke tempat persembunyian karena situasi akan semakin buruk jika hanya berdiam diri. Isaac terbang ke Kolombia di mana terletak tempat yang paling aman dan hanya pihak keluarga yang tahu. Diketahui Isaac selalu berpindah-pindah tempat agar gak mudah terlacak oleh Jack dan para anggota Shadow Force. Di tempat lain, Jack dipanggil oleh perwakilan negara-negara G7 untuk menanyakan tentang keterlibatannya dalam membuat organisasi rahasia. Akhirnya Jack mengaku bahwa selama menjadi pimpinan CIA, dia diperintahkan oleh presiden agar membuat organisasi rahasia bernama Shadow Force di bawah naungan CIA untuk menjalankan misi di negara-negara yang gak mau tunduk dan bekerja sama dengan Amerika Serikat atau negara anggota G7. Kemudian Jack minta izin dan bantuan untuk menghabisi Isaac dan juga Kyra agar organisasi rahasianya itu gak sampai diketahui oleh negara lain. Selain itu, keluar secara sepihak merupakan bentuk pelanggaran dan diperbolehkan untuk dihabisi demi menjaga stabilitas negara. Jack berkata bahwa saat ini siapapun yang berhasil menghabisi Isaac dan juga Kyra akan diberikan imbalan yang sangat besar, bahkan akan dilipat gandakan. I'm just happy. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Isaac dan Kai tiba di tempat persembunyian dan akan berada di sana hingga situasi dirasa aman. Kai bertanya kenapa ayahnya malah membuka alat bantu dengar saat melawan para perampok di bank. Isaac menjawab bahwa kemampuannya muncul saat gak mendengar apapun karena membuatnya menjadi lebih peka dengan setiap gerakan. Sejenak kita flashback pada beberapa tahun yang lalu saat Isaac dan Kyra memutuskan keluar dari Shadow Force. Kyra bercerita bahwa Jack punya perasaan padanya hingga membuatnya dendam dan akan menghabisinya saat tahu Kyra berhubungan dengan Isaac. Mendengar hal itu, Isaac berkata gak mungkin selama hidup mereka terus berlari menghindar dari kejaran Jack, ditambah saat ini mereka telah dikaruniai Kai. Kembali ke masa sekarang di mana Kyra sangat yakin saat ini Isaac dan Kai pergi ke tempat persembunyian. Dengan cepat Kyra segera pergi ke sana dan juga menghubungi Marvella agar ikut ke tempat pertemuan dan merencanakan penangkapan Jack. Gak lama akhirnya Kyra tiba di tempat persembunyian dan langsung baku hantam dengan Isaac. Lah, mereka sama sekali gak terlihat seperti orang yang saling mencintai karena saling memukul bahkan melukai. Ternyata hal itu sering mereka lakukan untuk mengetahui peningkatan kemampuan bertarung satu sama lain. Oh, begitu. It's okay, Munga. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan dengan Kai yang baru aja terbangun dari tidur hingga mereka pun segera menghentikan perkelahian. Kyra yang udah lama gak melihat Kai langsung menghampirinya dan seketika meneteskan air mata. Kyra minta maaf karena selama ini gak pernah menemui Kai hingga Kai gak mendapatkan kasih sayang secara langsung. Fucking starving, but this fish vendor
Looks dodgy as fuck. Di tempat lain, Jack dan para anggota Shadow Force akhirnya kembali berkumpul untuk merencanakan aksi memburu Kyra dan juga Isaac. Jack berkata bahwa dia udah tahu di mana lokasi Kyra dan juga Isaac yang dia dapat dari seorang informan. Jack akan menggandakan imbalan bagi siapapun yang bisa menghabisi Kyra dan juga Isaac. Wah, ngeri banget ya dikejar-kejar sama yang kayak beginian mah. I was getting to that. Di tengah-tengah itu, Patrick dan juga rekannya bernama Parker ikut mendengarkan dengan seksama terkait rencana penangkapan Kyra dan Isaac. Mereka akan terus mendampingi Jack hingga dua orang incaran utama itu berhasil ditangkap dan dihabisi. Cold shot. Show me what you got. Scene berpindah di mana Isaac dan Kyra latihan menembak sebagai persiapan karena gak lama lagi akan menghadapi pertempuran besar. Isaac menunjukkan kemampuannya dengan melesatkan dua tembakan yang hampir tepat mengenai target. Kemudian Kyra yang gak mau kalah langsung melesatkan tembakan dan ternyata sangat tepat mengenai target. Yes. Never. What? Plus, you've been operational. Setelah itu mereka berdebat dan saling mengakui siapa yang jauh lebih unggul dalam kemampuan menembak. Kyra menunjukkan luka di bahu yang dulu ditembak oleh Isaac untuk menunjukkan bahwa Isaac kurang handal dalam menembak. Tapi Isaac berkata bahwa itu disengaja demi menyelamatkan Kyra yang disandra oleh musuh. Beberapa saat kemudian, Kyra menunjukkan mobil miliknya yang dilengkapi dengan teknologi super canggih, mulai dari pelindung serat karbon titanium hingga bumper yang didesain bisa menghancurkan apapun. Wow, tentu Isaac dan Kai sangat terkesan karena gak menyangka Kyra punya mobil secanggih itu. Wah, gila sih. I'm driving. Yes, you are. Sementara Marvella dan Avery akan terbang ke Kolombia untuk menemui Kyra dan bekerja sama demi bisa menangkap Jack. Tapi Marvella merasa Avery gak sungguh-sungguh membantunya untuk menemukan Jack karena selalu mengeluh saat menjalankan tugas. Marvella meminta agar Avery lebih serius karena yang akan mereka hadapi bukan orang sembarangan. For I declare a dummy war. You are going. Oh my God! Oh my God! Okay. Pada keesokan hari, Isaac, Kyra, dan juga Kai pergi ke tempat pertemuan dengan mengendarai mobil yang telah dimodifikasi. Kai terlihat sangat senang karena pada akhirnya bisa merasakan kehangatan utuh dari kedua orang tuanya. Tapi baru aja merasakan hal yang sangat bahagia, secara tiba-tiba mobil itu dihack dan suasana pun menjadi menegangkan. Dengan cepat Kyra membawa Kai ke belakang mobil yang telah dilengkapi pelindung agar Kai selamat dari benturan ataupun tembakan. Kyra meminta Kai agar gak usah khawatir karena gak akan terjadi apa-apa dan lebih baik bersantai sambil beristirahat. Gak lama kemudian terlihat kalau saat ini Isaac dan Kyra lagi diikuti hingga aksi kejar-kejaran yang sangat epik pun terjadi. Dengan sekuat tenaga Isaac terus tancap gas agar bisa lolos dari kejaran musuh. Kyra segera mengambil posisi dan melesatkan tembakan yang bertubi-tubi ke arah musuh. Dan akhirnya Kyra berhasil menembak truk yang sejak tadi mengejar mereka hingga hangus terbakar. Dari sana Isaac kembali tancap gas, tapi ternyata jalanan telah dikepung oleh musuh dan tiba-tiba beberapa saat kemudian pasukan Shadow Force terlihat lagi mencari Kyra dan Isaac dan memastikan bahwa mereka telah tewas. Dari kejauhan Kyra sangat terkejut karena ternyata yang menyerangnya itu merupakan temannya sendiri, yaitu anggota Shadow Force. Seketika Kyra meneteskan air mata dan langsung memeluk Kai karena situasi semakin gak aman dan tentunya Kai dalam bahaya. Di malam hari, Isaac dan Kyra masih bertanya-tanya bagaimana bisa anggota Shadow Force tahu lokasi mereka. Isaac menduga bahwa Marvella dan Avery yang telah membocorkan lokasinya karena mereka yang tahu tempat pertemuan itu. Dan ternyata Marvella dan Avery merupakan om dan tante Kyra sendiri. Sontak Kyra menjawab bahwa om dan tantenya gak mungkin melakukan itu karena mereka juga ditugaskan untuk menyeret Jack ke penjara. Oh, jadi sekeluarga.
Keesokan harinya, Ishak sangat terkejut melihat pakaian telah disiapkan dengan rapih dan Kyra telah pergi dari sana. Ishak sangat kesal karena Kyra terkesan ingin melakukannya sendirian hingga tanpa berlama-lama Ishak pun segera mencarinya. Doesn't it? You know what the most unsentimental thing in the world is? I'm sorry. Sementara itu, Kyra menghubungi Jack dan mengajaknya bertemu di sebuah pulau sitaan CIA, meminta Jack agar gak mengusik keluarganya dan menarik semua anggota Shadow Force. Kyra mengancam akan membongkar semua kebusukan Jack kepada organisasi jika gak mau memenuhi permintaannya, tapi Jack berkata bahwa saat ini Kyra lagi diburu dan akan diberikan imbalan sebanyak $100 juta, bahkan akan dilipat gandakan bagi siapa aja yang bisa menghabisi Kyra dan juga Ishak. Tapi pada akhirnya Jack pun menuruti permintaan Kyra dan segera pergi untuk berhadapan langsung. Di sisi lain, Marvella dan Avery terlihat udah tiba di Kolombia dan lagi berbelanja kebutuhan. Saat mereka baru aja masuk ke mobil, mereka ditodong oleh Ishak yang langsung menanyakan di mana Kyra. Avery pun segera meyakinkan Ishak bahwa mereka justru bekerja sama untuk menangkap Jack. Dari sana, Avery dan Marvella mengajak Ishak agar menyusun rencana untuk mencari tahu di mana Kyra. Saat itu, Avery meminta Ishak agar jangan khawatir. Singkat cerita, Kyra akhirnya tiba di pulau sitaan CIA dan berhadapan langsung dengan Jack. Dan benar aja, ternyata Jack punya perasaan pada Kyra, tapi merasa sakit hati karena Kyra lebih memilih Ishak. Aduh, Kyra mencoba untuk memeluk Jack, tapi kemudian ternyata Jack telah menggunakan rompi anti peluru hingga membuatnya sama sekali gak terluka. Sontak Kyra sangat terkejut karena bisa-bisanya lengah dan gak menembak Jack tepat di kepalanya. Dikarenakan gak ada pilihan lain, akhirnya Kyra pun memilih menyerah dan pasrah. Dengan sangat kejam, Kyra diminta melawan 2 anggota Shadow Force dan akan dibebaskan jika berhasil mengalahkan mereka. Kyra berusaha melawan sekuat tenaga, tapi mereka terlalu tangguh dan akhirnya Kyra pun ditumbangkan. Di tempat lain, Ishak yang baru aja akan pergi mencari Kyra dikejutkan dengan kedatangan anggota Shadow Force yang langsung menembaknya. Ishak mencoba untuk melawan, tapi karena terluka akibat tembakan, akhirnya Ishak pun bisa dikalahkan. Ishak dibawa menghadap Jack dan tentu hal itu membuat Kyra sangat terkejut. Kyra minta maaf pada Ishak karena telah meninggalkannya dan nekat melawan Jack sendirian. Ishak meminta agar Kyra tetap kuat dan memikirkan rencana agar bisa mengalahkan Jack dan segera pergi dari pulau itu. Tapi seketika mereka terlihat sangat khawatir karena Kai juga dibawa dan akan dikurung oleh Jack. I love you. Secara mengejutkan, anggota Shadow Force juga menahan Marvella, tapi sama sekali gak menahan Avery. Ternyata selama ini Avery telah berkhianat karena akan diberi imbalan yang sangat besar oleh Jack. Avery berkata bahwa dia gak punya pilihan lain karena selama puluhan tahun berkarir, dia gak bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk masa pensiunnya. Melihat hal itu, Marvella pun menjadi sangat murka dan bersumpah akan menghabisi Avery karena telah berani berbohong dan mengkhianati keluarga. And in any other instance, it would be amoral and dead wrong. Selain takut kebusukannya akan terbongkar, tentu semua ini Jack lakukan karena sakit hati cintanya bertepuk sebelah tangan karena Kyra lebih memilih Ishak. Dan ternyata Kyra keluar dari organisasi karena Jack berlaku seenaknya, bahkan akan menurunkan pangkat Kyra hanya karena cintanya ditolak. Wah, wah, wah. And I bet that makes you feel weak. Secara gak diduga, tiba-tiba Patrick dan Parker menodongkan senjata ke arah Jack dan mereka mengaku bahwa selama ini merupakan orang yang ditugaskan CIA dan bekerja sama dengan Marvella agar bisa menangkap Jack karena telah melakukan kegiatan ilegal dan kejahatan lain. Justice. We've been building a criminal case against you for months. Sir. You don't drop that weapon, I'm gonna show you how fast I can fuck your life up. Situasi pun berubah menjadi sangat menegangkan saat Parker menembak salah seorang anggota Shadow Force. Melihat hal itu, seketika Ishak, Kyra, dan Marvella tertawa karena Jack saat ini gak bisa apa-apa. Patrick pun segera memerintahkan Jack dan para anggota Shadow Force agar berlutut, tapi kemudian
Dengan sekuat tenaga, Ishak dan Kyra melawan para anggota Shadow Force hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Jack yang terluka akibat tembakan segera mengambil senjata untuk melawan orang-orang yang akan menangkapnya. Pertempuran di antara mereka dihujani dengan banyak peluru hingga membuat banyak korban berjatuhan. Ishak dan Kyra menunjukkan kekompakan hingga berhasil melumpuhkan beberapa anggota Shadow Force. Ishak meminta Kyra agar segera mencari Kai karena takut terjadi apa-apa. Di sisi lain, Avery yang akan kabur dihadang oleh Kai yang telah keluar dari tempat persembunyian. Kai berkata bahwa Avery adalah paman yang jahat karena membiarkan sang ayah dihajar dan telah mengkhianati Tante Marvella. Avery mencoba meyakinkan Kai bahwa dia bukan orang yang jahat, tapi secara mengejutkan Marvella datang dan langsung mencekiknya. Dengan tanpa ampun, Marvella menghajar Avery karena telah tega mengkhianatinya. Di tempat lain, Kyra bertarung 1 lawan 1 melawan anggota Shadow Force. Dengan kemampuan yang dimiliki, Kyra memberikan perlawanan yang sangat sengit hingga akhirnya berhasil mengalahkan musuh dengan melemparkan pisau tepat di lehernya. Wah! Sementara itu, Ishak lagi memburu anggota Shadow Force yang tersisa agar bisa mengakhiri semuanya. Ishak mengamati dengan sangat cermat dan kemudian dari sana Ishak akhirnya berkumpul kembali dengan Kyra, Kai, dan juga Marvella lalu membuat rencana untuk menghabisi Jack. Ishak ingin keluarganya hidup tentram tanpa bayang-bayang ketakutan. Kyra pun segera menitipkan Kai pada Marvella karena akan memburu si tangkurak Jack. Gak lama kemudian Ishak dan Kyra pergi menggunakan kapal untuk mengejar Jack hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Jack beserta anggota Shadow Force yang tersisa terus melepaskan tembakan dan membuat Ishak juga Kyra lumayan kewalahan. Situasi menjadi sangat epik saat kapal yang mereka gunakan saling beradu dan tiba-tiba Ishak dan Kyra segera membagi tugas agar 2 orang yang tersisa itu bisa dihabisi sekaligus. Masing-masing dari mereka hanya punya 1 peluru yang tersisa dan harus dimanfaatkan agar jangan sampai meleset saat menembak. Sebelum pergi, Ishak mengingatkan agar Kyra jangan menyerah. Dari sana Ishak langsung memburu anggota Shadow Force yang tersisa. Tapi Ishak yang sangat kelelahan itu cukup kewalahan ditambah hanya bertarung dengan tangan kosong. Seperti biasa Ishak membuka alat bantu pendengarannya dan akhirnya berhasil menghabisi musuh. Di waktu yang sama, Jack yang udah sangat kelelahan akibat kehabisan darah bersembunyi di tempat acara pernikahan sambil menunggu kedatangan Kyra. Jack merasa sangat terpukau karena Kyra masih aja belum menyerah. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung baku hantam. Sementara itu, dalam keadaan hening karena alat bantu pendengarannya telah dibuka, Ishak berusaha mencari Kyra dan sangat kaget karena Kyra telah disandra oleh Jack. Ishak yang sama sekali gak bisa mendengar itu teringat saat dulu menembak lengan Kyra demi menyelamatkannya dan Akhirnya setelah berjuang dengan sangat keras dan hampir mengorbankan nyawa, Ishak dan Kyra pun berhasil menghabisi seluruh anggota Shadow Force dan juga Jack. Mamam tah Jack. Bonjour, mon ami.
Beberapa waktu kemudian, akhirnya Ishak dan Kyra menjadi keluarga yang utuh dan bisa memberikan kasih sayang yang penuh untuk Kai. Ishak berjanji akan dengan sepenuh hati dan rela melakukan apapun demi melindungi Kyra dan juga Kai. Tapi tiba-tiba Kyra dihubungi oleh Marvella yang mengajak bergabung menjadi anggota Shadow Force 2.0 yang sangat jauh berbeda dengan yang telah dibuat oleh Jack. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itulah dia Brad, sebuah film action terbaru. Dan jangan lupa ya, kalian tonton fullnya langsung, oke? Oke lah, kita lanjut tisam aja yuk. Udah lama kan gak tisam. Titip salam. Dan tisam kali ini datang dari Fatir aja. Bradku, tisam buat mantan kekasihku. Semoga dia sehat selalu dan kembali kepadaku. Aduh, wiu. Kalem Brad, jodoh di tangan Tuhan. Selama janur kuning belum melengkung, tetap perjuangkan, oke? Oke, yang selanjutnya datang dari Ivan Abraham. Tisam dari Jayapura Sentani buat teman-teman yang di Kalimantan. Atuh, siap Bradku, sehat selalu ya kalian di sana. Oke lah Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.